Pemirsa, pada kegiatan ini turut disampaikan pemaparan materi tentang penataan dan penguatan kelembagaan Posyandu oleh narasumber Triyuwono dari DPMD Provinsi Jawa Timur. Ini saya lupa kalau di sini pemerintah kota. Jadi ada sebagian undang-undangnya undang-undang desa. Karena memang kalau di desa itu Posyandu itu termasuk bagian dari kewenangan lokal oleh pemerintah desa. Tetapi begitu Posyandu menjadi lembaga kemasyarakatan desa, itu diatur secara khusus di Permendagri 18 tahun 2018. Sebelum adanya Permendagri sebelum ada Permendagri nomor 13. Tapi yang perlu kami sampaikan di Permendagri 18 itu ada pasal 7 ayat 4 di mana mengatakan bahwa Posyandu itu membantu kepala desa maupun kelurahan dalam rangka melayani kesehatan dasar masyarakat. Ini artinya Permendagri 18 tahun 2018 masih bicara Posyandu kesehatan. Yang sekarang sudah menjadi IRP. Pada waktu itu ya belum. Kemudian di Permendagri 13 barulah bicara 6 bidang kesehatan. Dan di situ dikatakan dengan jelas bahwa lembaga Posyandu itu, pelayanan Posyandu itu ya membantu ya Pak Lurah dan Bu Lurah dalam rangka melaksanakan layanan sosial dasar. Jadi ada 6. Posyandu 6 SPM adalah program transformatif Posyandu berdasarkan Permendagri nomor 13 tahun 2024 yang memperluas pelayanan Posyandu dari fokus kesehatan ibu dan anak menjadi mencakup 6 bidang standar pelayanan minimal atau SPM. Penerapan Posyandu ke depannya. Namun kami mohon arahan Bapak terkait dengan kondisi yang sudah ada sekarang ini. Perlu kami sampaikan bahwa setiap posyandu, setiap kelurahan itu minimal ada 8 sampai 10 posyandu yang ada di Kota Kediri, karena Posyandu yang ada di kami berdasarkan RW itu. Kemudian bila tadi sudah disampaikan dengan tentang Posyandu 6 SPM, kami mohon masukan kira-kira desain mana yang paling tepat untuk kami gitu. Jadi kan tadi sudah ada satu pemetaan dulu pemetaan, jadi nanti setiap kelurahan segera mengadakan pemetaan untuk pelaksanaan Posyandu. Kemudian setelah pemetaan nanti desainnya bagaimana. Nah, untuk desainnya ini yang kami perlu masukan karena kan Posyandu kita ketahui bahwa 5 SPM itu karakternya sedikit berbeda dengan karakternya Posyandu bidang kesehatan. Kalau yang 5 ini bisa buka hanya 1 bulan 1 kali, namun untuk di SPM-nya kesehatan itu kan karena satu kelurahan ada 8, berarti kan 8 kali dalam 1 bulan, begitu ya. Nah, apakah
ini nanti kami boyong semua jadi satu posyandu, atau sementara kita jadi salah satu nanti jadi pilot projectnya, yang 7 nanti akan tetap jalan untuk sementara, nanti baru gabung atau bagaimana? Mohon arahan, Pak. Di Kediri kan sudah ya, dia tambah boleh. Persoalannya yang posyandunya yang itu kan masih kesehatan, ya. Nah, itu bagaimana caranya bisa keluar 1 menjadi 2 menjadi, tapi nggak harus 6. Kalau misalnya 6 itu nggak ada. Oke. Nah, ini kalau SP-nya dituangkan saja di dalam perdanya, di dalam perbuknya dituangkan saja. Jadi di sana ada SOP-nya bagaimana dan sebagainya. Tidak apa-apa. Kemudian termasuk kader. Meskipun pesannya di Permendagri setiap bidang itu 1 minimal 1, maka kalau melihat aktivitasnya kader seperti ini kan Bapak bisa, Ibu bisa menilai bahwa kalau semacam ini ya harus masing-masing. Dan untuk menjawab keterbatasan anggaran juga, saya kira ngobrol tadi seperti itu. Model atau sistem sangat tergantung dengan situasinya yang dihadapi oleh petani. Jadi mulai dengan masalahnya, fasilitasnya, banyak hal. Terima kasih. Pada materi ini juga disampaikan tujuannya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan dengan menjadikan posyandu sebagai mitra pemerintah dalam pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat. Sungguhnya sederhana, Permendagri 13 ini posyandunya sudah 6 SPM. Dalam prakteknya ya pelan-pelan. Tapi untuk sampai ke 6 SPM itu perlu kerja keras dari tim pembina posyandu. Sejauh mana dia menyelesaikan masalah secara intern. Yang kedua, harus bisa membangun komitmen bersama dengan pemangku SPM yang ada di OPD masing-masing, agar supaya nanti ada pekerjaan-pekerjaan, ada kegiatan-kegiatan yang bisa disinergikan dan dikolaborasikan di kegiatan posyandu. Itu saja. Di posyandu yang sifatnya terbaru, aturan terbaru yaitu 6 SPM itu kita harapkan bisa dilaksanakan oleh semuanya yang terlibat, baik itu OPD, kelurahan, dan semuanya PKK juga. Dan juga kita yang di puskesmas pun tidak kebingungan melaksanakan karena kok ada dua metode gitu. Nah, dan kita harapkan hari ini bisa sinergi, mempunyai persepsi yang sama, sehingga nanti pada waktu pelaksanaannya itu sudah tidak ada kendala lagi. Sehingga misalkan posyandu, bagaimana dengan posyandu yang di kesehatan, posyandu ILP yang sudah dijalankan, apakah tetap berjalan? Bagaimana dengan memasukkan unsur posyandu yang 6 SPM dari 5 yang lainnya? Jadi kan kalau 6 SPM kan yang 1 sudah miliknya Dinas Kesehatan, kita hanya 1/6-nya, sedangkan yang 5 kan belum jalan. Nah, bagaimana supaya bisa sinergi antara yang sudah jalan dari kita di Dinas Kesehatan 1 SPM dengan 5 SPM yang belum berjalan. Itu yang kita inginkan seperti itu. Jadi ada sinergi dari semua OPD yang mempunyai SPM terkait 6 SPM sesuai dengan Permendagri.